Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Juniati dari ACC 12. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama dalam pemasaran. Jadi ada 3 komponen utama dalam pemasaran. Yang pertama itu adalah outlook. Komponen outlook ini kondisi sebelumnya melakukan pemasaran untuk mendapatkan gambaran bisnis ya, di masa depan. Lalu dalam outlook itu terdapat beberapa perencanaan. Yang pertama itu adalah change. Change itu adalah perubahan teknologi, kondisi ekonomi, kekuatan politik, hukum, kekuatan sosial, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kompetitor, itu pesaing dan situasi persaingan. Jadi dalam usaha bisnis, menjalankan bisnis usaha, kita harus tahu menentukan produk kita supaya lebih menarik dari yang lainnya. Jadi kita pasti di dalam dunia bisnis itu pasti ada banyak persaingan. Yang ketiga itu ada customer. Berarti customer itu adalah pelanggan, situasi pelanggan. Jadi dalam bisnis itu kita pasti ada namanya pelanggan tetap atau pelanggan cuma beli, dia datang beli lalu cuma beberapa kali, nggak tetap belinya di tempat kita terus, seperti itu. Yang keempat ada company, itu kondisi internal perusahaan. Jadi kita harus mengetahui kondisi internal perusahaan kita bagaimana. Kita harus tahu kekurangan dan kelebihannya di mana agar kita banyak yang tertarik pada produk-produk dari perusahaan kita. Lalu yang kedua ada arsitektur. Arsitektur itu merupakan terbagi ada strategi, teknik, dan value. Lalu yang pertama ada strategi. Strategi itu adalah cara agar dapat membuat produk kita atau pesaing kita itu dalam masa penjualan, seperti strategi kita melakukan pembuatan produk kita yang lebih menarik agar banyak yang tertarik kepada produk kita. Dalam strategi itu ada terdapat segmenting, yaitu proses untuk membagi atau mengelompokkan konsumen. Jadi segmenting itu adalah membagi kelompok. Misal dalam satu kelompok ada terdapat beberapa orang, atau dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Jadi yang kedua ada targeting. Jadi dalam strategi itu menentukan target itu pasti sudah ditentukan, karena agar kita dalam bisnis kita dapat menguntungkan, jadi kita harus menentukan target kita. Contohnya misal penjualan mobil, jadi target kita harus berapa untuk menjual mobil ini dan keuntungan kita berapa. Jadi setiap bisnis itu harus ada targetnya. Lalu positioning itu yaitu memenangkan atau menguasai benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Jadi positioning ini kita harus pintar untuk bagaimana cara kita memasarkan produknya ini agar pelanggan-pelanggan itu tertarik pada produk kita. Lalu yang kedua itu ada teknik. Teknik adalah cara membuat market share atau memenangkan pasar. Jadi kita harus menentukan target ketika sudah membuat usaha kita. Kita harus menentukan teknik yang harus kita pasarkan agar biar banyak pelanggan yang tertarik. Jadi dalam teknik itu pun terbagi menjadi 3 lagi. Itu differentiation, yaitu upaya merek atau usaha untuk menciptakan perbedaan di antara produk para pesaing. Jadi kita itu harus mendesain produk kita sebagus mungkin agar banyak yang tertarik, dan
pelanggan kita itu pun semakin banyak. Yang kedua itu adalah market mix, yaitu cara sebuah usaha memiliki keunggulan atau produk, harga atau lokasi, atau melakukan promosi. Jadi kita market mix ini kita harus ada tempatnya, lalu kita harus kita jual produk apa, lalu harganya itu harus terjangkau, lalu lokasinya itu juga kita harus supaya banyak diketahui oleh masyarakat. Lalu cara promosinya itu misal kita harus ada kasih diskon awal-awal buka atau di hari-hari besar, seperti itu. Yang ketiga ada selling, yaitu cara menjual dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk atau jasa perusahaan. Jadi selling ini itu menciptakan hubungan jangka panjang. Misal itu bisa dikatakan dengan pelanggan tetap. Pelanggan tetap itu kan biasa dia pasti kalau mau beli pasti datangnya ke toko kita terus kan. Jadi itu namanya bisa dikatakan selling atau pelanggan tetap. Yang ketiga itu ada value, adalah cara menenangkan pasar dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Yang pertama itu ada brand atau merek. Itu merupakan indikator nilai tambahan yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi merek kita atau brand itu kita harus bikin sebagus mungkin agar pelanggan kita itu tertarik dan jadi kalau dia suka terus, jadi nanti dia akan jadi pelanggan tetap kita. Yang kedua adalah service. Itu merupakan indikator pelayanan terhadap pelanggan, pada intinya memberikan keputusan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada proses. Itu merupakan proses dalam pemasaran yang mencerminkan kualitas, biaya, dan produknya dari perusahaan kepada pelanggannya gitu. Lalu yang ketiga ada scorecard. Scorecard itu merupakan penyimbangan nilai tambah bagi 3 kelompok utama, yaitu pelanggan, masyarakat, dan pemilik saham. Setelah merancang arsitektur, setelah kegiatan usaha yang harus memasarkan produk atau jasa kepada target yang tepat. Jadi kita harus menentukan target kita yang tepat, dan kita harus menyeimbangkan nilai kepada pelanggan, masyarakat, dan misal seperti diri kita sendiri sebagai pemilik saham. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.